Oke Caps, selamat sore. Jumpa lagi bersama Mijil dan tim katanya makan. Sekarang kita ada di salah satu kota negara yang nggak jauh dari negara saya tinggal, yaitu Indonesia. Ini kita sekarang ada di Malaysia, tepatnya di Kuala Lumpur. Dan ini adalah di Jalan Cokit. Ya, Cokit kita akan mencoba salah satu kuliner yang ada di sekitaran sini. Memang kebanyakan ada kedai. Nah, ini kedainya kita akan mencoba. Yang terpilih adalah di Jawa Anur. Ini ada kata-kata Jawa, Indonesia, Malaysia, Western. Nah, kita akan coba makanan Indonesianya di negara tetangga. Yang memang kita punya satu rumpun yang sama, kita punya satu tes yang serupa. Kita coba nanti mie ayamnya seperti apa, kemudian sambelnya, sambal penyetnya seperti apa, dan juga rawonnya juga apakah sama, apakah serupa dengan yang pernah kita coba di Surabaya atau di Indonesia bagian lainnya. Ayo langsung aja kita coba karena udah lapar guys. Yuk. Restoran Jawa Anur, Indonesian Malaysian Western. Wih, banyak sekali nih menunya. Masakan pecel, jenis masakan pecel banyak. Ada pecel ayam, pecel lele, pecel bebek. Masakan sup pun juga ada banyak. Wih, bakso mercun, bakso beranak, oh bakso urat. Oke, berarti sup ini masuknya bakso-baksoan. Masakan ayam itu juga ada banyak, sambal merah, masak merah. Oke, ini penyetan dan juga masakan daging, ikan, udang. Enggak, ini soalnya mau absen. Ternyata banyak. Kayak siswa di kelas sekolah negeri, banyak sekali menunya nih. Ini kita akan mencoba makanan yang biasa kita jumpai di Indonesia, yaitu mie ayam dan bakso. Wah, kita coba seperti apa kombinasinya, kompleksitas rasa dan supnya. Lalu kita juga mau coba rawon yang kalau di Surabaya ini salah satu makanan khas, dan juga medok kuahnya. Nah, apakah sama mendoknya di sini? Kita akan coba juga rawonnya. Lalu plus satu menu lagi yang nggak boleh ketinggalan adalah tempe penyetnya. Apakah benar-benar dipenyet atau hanya disajikan dengan sambal? Dan sambalnya itu seperti apa sih? Kita akan coba level of spiciness-nya. Level kepedasannya seperti apa? Apakah benar-benar wow atau sopan seperti orang-orang yang santun dan sesuai dengan warna dari suku Melayu di Malaysia. Kita coba apakah dar-der-dor yang bikin siksak shock atau terkesan manis. Nah, langsung aja kita pesan, lalu kita tunggu dan langsung santap. Nah, kita sudah pesan beberapa menu di sini dan nggak perlu menunggu lama, 10 menit menunya sudah sampai. Kita memilih rawon supaya nggak gampang kangen dengan makanan Indonesia dan juga penyetan sambal serta tahu tempe. Dan supaya nggak tantrum karena lapar, karena capek, langsung aja kita isi bensin, kita isi energi kita dengan makan makanan Indonesia yang ada di Kuala Lumpur. Let's try. Oke, alhamdulillah, makasih. Siap. Oke, karena tadi flightnya memakan kurang lebih 3 jam, makanya ini kita langsung pilih 3 sajian, 3 makanan. Ronde pertama kita akan nyoba rawon, ronde kedua nanti penyetan, ronde ketiga kita nyoba mie bakso. Semoga muat ya, ini laci dalam perut. Oke, kita mau coba kuahnya dulu. Supnya. Oke. Kuahnya kerasa gurihnya, asinnya juga cukup sepadan ya dengan gurihnya. Lalu dia juga bawang gorengnya melimpah sehingga membuat kompleksitas atau kombinasi dari crunchiness bawang gorengnya dan juga supinya yang memang tidak terlalu medok dengan Surabaya ini, berasa seperti sebuah harmonisasi rasa yang lebih light dan lebih smooth ya. Jadi nggak benar-benar menuntut untuk spicesnya atau keluaknya yang nonjok, tapi ini benar-benar untuk pemula makanan rawon, mengenal rawon, menurutku ini pintu masuk mengenal yang baik ya. Yes, apalagi nanti tambah sambal atau mungkin kurangnya ya cambah sama telur asin, yaitu pasangan klopnya ya. Jadi ini kurang di situ cambah dan telur asin. Di sini kalau disajikannya sambalnya langsung masuk, jadi kita nggak memiliki sensasi pure dari cambahnya, jadi langsung masuk sehingga
Udah langsung kita coba aja. Oke, ini memang bawang gorengnya kerasa dominan sekali ya, melimpah. Sehingga cambahnya pun ketika kita makan itu masih ketutup dengan bawang goreng, tapi tidak benar-benar menghilangkan sensasi cambahnya. Yang benar-benar seperti membuat segar ya, freshness-nya dari kuah rawon sendiri. Langsung aja kita mau coba sama nasi, oke? Kita coba ya, sama nasi. Lalu kita masukkan dagingnya. Oh iya, satu lagi, kawan makan. Ini dagingnya cukup kemeprul ya kalau bahasa Surabayanya, atau smooth. Jadi sepertinya memang sebelum disajikan itu di apa namanya itu presto, sehingga kelembutannya waktu kita makan ini tidak terlalu effort dan memang tidak gampang nyelilit kalau bahasa Jawanya, sehingga dia pas kekuatan giginya di porsi gigi geraham, di posisi gigi geraham. Lalu kita tinggal telan. Jadi sekali 2 kali gigit itu kita bisa merasakan sensasi daging yang cukup premium ya, dengan harga yang standar di sini. Langsung sudah habiskan. Bungkus lagi, bungkus. Oke, ini kita nyoba mie ayam bakso. Meskipun belum sehari kita meninggalkan Surabaya, tapi kita pengen penasaran. Menurutku ini mie-nya cukup padat ya, cukup punel lah istilahnya. Teksturnya, tingkat kematangannya. Lalu dia juga kawin dengan kuahnya. Ya kuahnya menurutku ini kuah racikan yang sempurna. Jadi bukan hanya sebatas kuah instan pada umumnya. Memang ini benar-benar diracik dengan komposisi minyak dan bawang-bawangan seperti itu, yang membuat cita rasanya semakin dimakan, semakin dirasakan itu semakin gurih, sehingga tidak mudah bosan ketika kita makan mie yang memang penuh dengan karbo ini, plus dengan kuah serta daging yang memang sudah dari olahannya ini sangat-sangat lembut. Ya, dan satu lagi, slice dari ini sayur-sayuran seperti ini, sawi, kemudian bawang pre, itu juga membuat sensasi dari hidangan mie ini tidak membosankan, tidak monoton di situ. Jadi sebuah kombinasi yang kompleks juga, dan saya rasa ini mie ayam baksonya ini sangat-sangat mendekati dengan mie ayam bakso yang ada di Indonesia, terutama di Surabaya. Hanya saja mungkin di sini tingkat berminyaknya sangat terjaga ya, dan juga kuahnya itu benar-benar kuah kaldu yang memang kental gitu loh. Cuman saya belum tahu resep rahasianya seperti apa. Ya, satu lagi, ketika kita makan dan kita tinggalkan, ini nggak gampang nggak gampang belenek ya, bahasa Surabayanya, itu nggak gampang jenuh, dan juga nggak gampang semacam belotong atau semacam kematangan ya, karena menurut saya cara penyajiannya yang fresh dengan tingkat kematangan mie, tingkat kematangan ayam, kuahnya juga itu menjadi satu kuncian, plus bumbu resep dari kuahnya ini memang benar-benar nendang banget, menyala abangku. Ini pentolnya ya. Pentolnya ini benar-benar urat banget, daging banget, mewah, gameprul. Benar-benar gak gampang bosenin. Ini benar-benar benar-benar ngelawan banget nih kualitasnya nih. Pola. Ini benar-benar mendekati pentol yang ada di mie ayam di Surabaya. Uratnya, dagingnya benar-benar kuat. Top marko top. Lezatnya. Oke, next di ronde terakhir kita makan dari tempe dan tahu penyet ya, dengan sajian yang cukup menarik secara looks. Ini kombinasi visualnya cukup menyala, cukup berwarna, cukup menyegarkan dengan keremesan
gorengan di atasnya menutup atau menyelimuti dari main course yaitu tempe dan tahu di sini tofu. Tingkat kematangannya juga sempurna di sini. Lalu juga ada satu kondimen yang untuk membuat balance ya ketika kita makan makanan yang berminyak yang cukup oily adalah ada salad di sini dan juga timun. Ini yang membedakan kalau di Indonesia kita pakai lalapan biasanya daun kemangi dan juga ini kacang panjang, tapi di sini ditambahkan selada ya. Lalu ini sambalnya. Sambalnya cukup melimpah, cukup banyak. Langsung aja kita coba seperti apa rasanya pedasnya. Apakah benar-benar senonjok kalau kita makan penyetan yang ada di Surabaya. Oke. Waktu dikunyah pertama, sensasi dari sambalnya ini kerasa manis. Tapi ketika kita telan, lalu kita nikmati sambalnya, barulah muncul rasa pedasnya, rasa asinnya juga yang menjadi kombinasi dari sambal penyet ini yang menjadi senjata utama ya. Dan setelah beberapa menit aftertaste-nya ini kerasa banget sambalnya. Jadi memang patutnya dicoba dengan nasi putih yang hangat. Tempenya juga fresh, nggak terlalu berminyak. Dan di sini menurut saya cukup tebal ya ukuran tempenya, semacam ya ini segini tebal bu, cukup tebal dan ini membuat porsi protein nabatinya jadi cukup melimpah. Langsung aja kita sikat lezatnya, sambalnya, teksturnya, kombinasi rasa dari tahu dan tempe penyet yang menjadi basic core dish dari ayam penyet di Kuala Lumpur. Lezat. Uhui. Kita mau bayar pakai QRIS guys. QRIS sudah mendunia, sudah masuk ASEAN. Tuh, masuk. Kita mau bayar, harganya berapa? Pak? 33 berarti kita harus convert. Betul ya? Oh, nggak usah convert ternyata. Langsung ringgit. Iya, nih. Langsung 33. Oke, kita coba. 33 ringgit. Cus. Tinggal sinyalnya, tunggu dulu, masuk. Cengkong Enterprise. Oke, kita masuk. 33 shoot. Masukkan password. Lalu hasil caps. Sangat-sangat simple, nggak usah pakai kertas lagi. Nah, buktinya ini, Kak. Cek dulu ya, makasih ya. Terima kasih, praktis. Kamu bayar, jangan lupa, transfer. Makasih, Kak. Waduh, enaknya, lezat, sedap. Ini adalah salah satu referensi destinasi untuk kuliner, guys, di Jalan Caukit, sekitaran Kuala Lumpur. Bagi teman-teman, rekan-rekan katanya makan yang kangen berat dengan masakan Indonesia atau masih beradaptasi ketika melancong atau tinggal di Malaysia, boleh deh nyoba di sini karena semua makanannya, makanan Indonesianya itu sangat mirip dan serupa dengan makanan kita di tanah air. Langsung aja coba di sini. Memang lezatnya tiada banding. Jangan lupa buat kalian yang nonton ini di like, komen, subscribe. Buat kalian yang nonton ya, pokoknya direkom atau di komen di sini kuliner yang ada di Malaysia yang menurut kalian worth, menurut kalian didenjem, menurut kalian bisa kita kulik sensasinya, rasanya. Langsung aja tulis di sini. Mumpung aku ada di Malaysia nih, yo. Aku juga pengen dong mencoba referensi kalian, oke? Sarang he.